Bersyukur atas semua kesempatan yang Allah berikan pada kita. Bersyukur atas semua nikmat yang Allah berikan pada kita. Mudah-mudahan dengan rasa syukur ini kemudian mampu memberikan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Salam salam semoga Allah sampaikan pada uswah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, para asatidz dan orang-orang yang senantiasa kita buat akan semoga Allah menjaga mereka semua dengan kebaikan, semoga Allah menjaga mereka semua sampai nanti di yaumil akhir Allah jaga mereka dari seluruh kesakitan di yaumil akhir. Teman-teman semua, para mahasiswa baru yang Allah muliakan, ya alhamdulillah hari ini saya kembali bertemu dengan teman-teman di Hamfara, ya, di pertemuan yang entah keberapa kalinya dengan Ustadz Duha yang kemarin sibuk sekali dengan disertasinya. Mudah-mudahan Allah berkahi ilmunya menjadi manfaat buat umat, tentunya buat kita semua insya Allah. Teman-teman semua, berbicara tentang Al-Quran, ya, maka kita berbicara tentang sesuatu yang Allah turunkan kepada kita untuk menjadi petunjuk agar tentunya kita tetap senantiasa berada dalam jalan yang benar. Ya, jadi kita harus pahami bahwa Al-Quran yang kita baca itu bukan sekedar buku, bukan sekedar bahan bacaan, tapi dia adalah petunjuk. Dalil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa sih definisi petunjuk? Atau apa sih gambaran petunjuk itu? Seperti kalau teman-teman datang ke satu tempat, ya disuruh datang ke satu tempat, lalu kemudian kita belum pernah ke tempat tersebut, maka kita butuh tambahan alat yang disebut sebagai peta, petunjuk. Ya, untuk apa? Ya, saya kasih ilustrasi begini. Kalau misalkan teman-teman disuruh pergi dari Jogja ke Bandung ke rumah saya atau ke tempat saya, ya, ada 3 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama, kemungkinan sampai, ya, dan tepat waktu. Ya, kenapa harus tepat waktu? Karena kalau tidak tepat waktu, maka akan saya udah nggak ada di tempat, saya udah harus ada kegiatan yang lain. Ya, kemungkinan kedua, dia sampai tapi tidak tepat waktu. Kenapa tidak tepat waktu? Karena harus berputar-putar mencari tempat yang disampaikan, ya, tempat yang diinginkan, mencari tempat bertemunya, karena kita belum pernah ke sana. Dan kemungkinan ketiga adalah kita tidak sampai, apalagi tepat waktu. Udah pasti nggak tepat waktu karena nggak sampai. Kita terus berputar, habis hidup kita habis, usia kita habis, waktu kita habis, tapi kita tidak pernah bertemu dengan tempat tersebut yang diinginkan. Ilustrasinya kurang lebih seperti itu kalau kita berbicara tentang Al-Quran. Ya, kalau kita berbicara tentang Al-Quran, maka ilustrasinya seperti perjalanan hidup kita yang dipandu oleh Quran tentang baik benarnya, salah, baik buruknya, salah atau benarnya. Jadi kalau teman-teman ingin sampai ke tujuan akhir, sekarang di mana? Sekarang di sini, di dunia, di usia ini. Nanti tujuan akhirnya di mana? Ada yang tahu tujuan akhirnya? Mau di surga atau neraka, gitu kan? Jadi itu pilihannya. Tidak ada pilihan yang di tengah-tengah. Ya, maka tugas kita adalah memanfaatkan waktu kita yang terbatas tadi, karena nggak ada orang yang hidup selamanya. Waktunya terbatas di dunia. Ya, ada satu kondisi yang menyebabkan kita harus keluar dari dunia, suka ataupun tidak. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Ya, setiap orang yang bernyawa akan merasakan mati. Ya. Atau di ayat lain disampaikan la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada yang bisa memperlambat atau yang mempercepat. Enggak ada. Jatahnya itu sudah diputuskan dari semenjak kita di dalam kandungan. Si A akan lahir tanggal sekian, akan meninggal tanggal sekian. Sudah ada jatahnya. Sampai jam detiknya itu sudah ada. Cuman kita nggak dikasih tahu. Ya, karena kebayang ya kalau dikasih tahu ya.
Pak Jemi, nanti Pak Jemi meninggal hari besok, di 2 hari lagi, besok ya, jam 10 tuh, kayaknya dari sekarang udah nggak nikmat makan tuh. Ya, makanya nggak dikasih tahu gitu ya. Ya, kalau misalkan teman-teman, misalkan yang mahasiswa sekarang besok meninggal gitu ya, kata Allah, sementara ada tulisannya gitu ya, kayak ada film gitu, ada tulisannya si A meninggal besok, kayaknya sekarang udah nggak mau ikut pertemuan ini. Ngapain besok udah meninggal gitu. La yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tidak ada kekuasaan manusia untuk memundurkan atau memajukan. Artinya waktunya sudah pas, sudah terbatas, dibatasi, maaf. Sudah dibatasi oleh sebuah takdir dari semenjak kita di dalam kandungan 4 bulan. Jadi jangan menyesal sekarang gitu ya. Karena nggak bisa, kita nggak menentukan apapun. Apa yang kita lakukan hari ini tidak akan mempercepat, tidak akan memperlambat kematian kita. Kita punya batasan. Tapi kita tahu bahwa tujuan akhir kita itu harus ke surga. Ya, mudah-mudahan di Hamfara tidak ada yang niat ke neraka ya. Ya, ada yang niat nggak? Cung? Nggak ada ya. Semua niatnya ke surga, betul ya. Maka kita sudah punya terbatasan dan kemudian keterbatasan ini harus mengantarkan kita pada surga. Nah, masalahnya adalah kita nggak pernah lewat jalan ini gitu. Kita belum pernah lewat jalan sini, kita belum pernah lewat dunia ini selain hari ini. Ya, kecuali kalau kita percaya dengan reinkarnasi ya. Kalau saya nggak percaya gitu kan. Tidak ada orang yang pernah hidup sebelumnya. Kita belum pernah lewat tempat ini, kita belum tahu rintangan apa yang akan kita hadapi. Ya. Maka supaya kita datang tepat waktu dan pas di waktunya kita datang ke tempat yang kita tuju, yaitu surga, maka kita perlu alat bantu yang kita sebut sebagai petunjuk. Hudal lil muttaqin. Nah, itu persepsi, konsepsi dari Quran yang harus kita pahami. Jadi jangan kemudian kita hanya menganggap Quran itu bacaan kita, bukan sekedar itu gitu. Tapi Bapak Ibu yang memuliakan, para teman-teman mahasiswa yang berbahagia, ya disinilah kemudian kita harus pahami kenapa kita harus mendekati Quran itu secara kontinu, secara perlahan. Kita nggak bisa karena kita punya Quran, terus kita dekatinya nih seenaknya saja, kadang baca, kadang enggak gitu ya. Kenapa? Karena konsepsi Quran itu sebagai petunjuk. Dan namanya petunjuk, kalau kita lengah sedikit, bisa jadi kita sudah mulai nyasar-nyasar gitu. Ya, kalau kita belum pernah ke satu tempat terus tiba-tiba ya lengah gitu ya. Saya pernah waktu itu Pak Saduha ya mau ke daerah Jogja lewat selatan, ternyata di daerah Jawa Tengah belum. Ternyata di daerah Jawa Tengah itu kemudian kita harus masuk ke wilayah yang ternyata di peta belum ada gitu. Jadi kita ikuti jalan insting kita dan kita masuk ke wilayah daerah Cilacap waktu itu ya. Itu masuk ke daerah, waduh ini jalannya belum diaspal itu ya, mana hari udah mau sore, waduh menakutkan itu. Nah itu dampaknya gitu. Dampak ketika kita ngelihat petunjuknya itu setengah-setengah gitu. Ya kadang baca Quran, kadang enggak gitu ya. Untungnya alhamdulillahnya tuh bisa ketemu jalan besar lagi dan lancar gitu ya. Tadinya pengen cepat jadi lambat. Ya, saya juga pernah satu tempat ke Jogja lewat tengah gitu ya. Ternyata harus lewatin hutan. Ya, lewatin sungai, bukan sungai, pokoknya jalanan kayak bekas sungai dan ternyata 5 menit kemudian dapat kabar di situ ada banjir bandang luar biasa. Masya Allah. Itulah ayuhillah sekalian, ketika kita memahami Quran ini sebagai petunjuk, maka dia tidak boleh didekati dengan setengah-setengah. Tidak boleh pendekatannya itu hanya berdasarkan kewajiban. Ya, ini mah kewajiban dari Hamfara harus baca Quran, apalagi satu hari ini kan, baca aja. Bukan sekedar itu, karena suka nggak suka kita butuh dengan petunjuk itu. Ya. Karena kita nggak tahu jalan yang kita tempuh akan seperti apa, kita butuh petunjuknya. Maka kita baca Qurannya, kita hafalkan Qurannya, kita pahami Qurannya. Itu konsep yang sebenarnya tentang Quran. Jadi tidak ada orang yang tidak butuh baca Quran. Ya.
Ada orang tanya ya, sempat tanya ke saya, gimana kalau kita nggak paham terus kita baca Quran? Ya, manusia itu punya insting ya, punya insting yang kadang-kadang tidak perlu paham tapi tahu maknanya. Ya, antum misalkan datang ke Taiwan gitu ya, ke Taiwan terus ngelihat tanda rambu-rambu lalu lintas pakai bahasa Cina, bahasa Mandarin. Ya, saya yakin antum tahu ini tuh tanda untuk apa. Ya, kenapa? Karena insting kita kemudian mengajak kita untuk berpikir oh bahwa ini kaitannya dengan ini. Nah, begitupun dengan Quran, tidak perlu, bukan tidak perlu, tidak harus semua yang kita baca itu kita paham, baru kita baca Quran. Ya. Saya emang nggak mau baca Quran, kenapa? Saya nggak paham bahasa Arab. Saya nggak mau ngafalin Quran, kenapa? Karena saya belum bisa bahasa Arab. Nggak perlu seperti itu. Tapi memahaminya harus, cuman bukan di syarat. Ya. Nah, balik ke yang pemahaman tadi, maka kemudian Rasulullah SAW sampai mengatakan begini. Ya, antum bisa dengar hadisnya ya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an ashabi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya dia akan menjadi syafaat penolong di yaumil qiyamah, di hari-hari kiamat li ashabi. Artinya pertama bahwa akan ada hari di mana kita butuh pertolongan. Ya. Yaitu di hari kiamat itu kita akan butuh pertolongan. Ya. Bagi orang yang tidak dapat pertolongan itu bisa kita pastikan dia akan berada kondisi yang tidak baik. Ya, karena kalau butuh pertolongan pasti kondisinya itu nggak bagus gitu. Makanya kita butuh pertolongan. Fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Dan Quran adalah salah satu yang Allah kasih kesempatan untuk bisa memberikan syafaat itu. Karena ada beberapa hal yang bisa memberikan syafaat. Salah satunya adalah Al-Quran yang kita baca. Ya. Pertama kita butuh pertolongan. Semua manusia akan butuh pertolongan di masa kiamat itu. Antum bayangkan setiap manusia nanti akan disidang. Ya. Disidang. Dan kalau kata surat Yasin itu, matanya nggak bisa, mulutnya tidak diperkenankan untuk berbicara. Jadi kalau antum bayangkan antum sedang sidang gitu, sidang apa ya? Sidang S1 mah belum lah ya. Lihat inilah, lihat kemarin itu persidangan Sambo misalkan ya, persidangan di TV gitu ya. Lihat itu antum ditanya kalau di dunia ya, ditanya sama hakim sama jaksa, antum bisa jawab. Dan jawaban ini kalau dari mulut masih bisa direkayasa. Di yaumil akhir, di hari kiamat akan ada masa di mana kita disidang dan mulut tidak punya hak untuk ngomong. Jadi setiap anggota tubuh bisa berbicara kecuali mulut. Yang memang terlatih dari dunia untuk bisa merekayasa omongan. Sampai kan ada istilah ya, kalau kita titip uang itu biasanya berkurang, kalau titip omongan itu biasanya bertambah gitu. Kita ngomong sini A, di sana jadi A+, jadi A plus B, A plus C, dan seterusnya. Ya. Tapi di akhirat, mulut kita, satu-satunya indera yang bisa melakukan rekayasa itu kemudian tidak berhak, tidak memiliki kekuasaan untuk berbicara. Siapa yang bisa berbicara? Anggota tubuh yang lain. Artinya apa? Kita dalam kondisi yang sangat lemah. Dalam kondisi yang sangat terdesak, maka tidak ada manusia dalam kondisi itu yang tidak butuh pertolongan. Antum sekalipun tidak butuh, tidak butuh, pasti butuh pertolongan di masa itu. Ya. Tapi masalahnya ya sekalian, tidak ada yang bisa memberikan pertolongan. Yauma yafirul mar'u min akhi. Pada hari itu manusia akan lari dari saudaranya. Wa ummihi wa abi. Bahkan akan lari dari orang tuanya. Wa sahibatihi wa bani. Bahkan lari dari pasangannya dan dari keturunannya. Jadi kita nggak mungkin dibela. Siapa mau bela? Teman kita nggak bisa. Teman kita akan lari
Orang tua kita akan kabur, akan lari, tidak akan membela kita. Jadi antum sendiri di dunia nuansa persidangan. Kenapa? Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yu'ni. Karena pada hari itu, ya, pada hari itu kita sibuk dengan urusan masing-masing. Orang tua sibuk karena orang tua juga sedang disidang. Anak kita sedang disidang, istri kita sedang disidang, keluarga kita sedang disidang, adik, kakak, teman-teman kita semua sedang disidang. Masing-masing punya meja sidangan. Tapi wafilah sekalian, pada hari itu ada yang bisa memberikan pertolongan bagi kita. Siapa mereka? Salah satunya adalah Al-Quran yang antum baca di dunia. Itu yang disebut sebagai syafaat. Dalam kondisi yang sangat terdesak, kita nggak punya saksi, nggak punya pembela, saat itu Al-Quran datang. Apa katanya? Ya Allah, sungguhnya si fulan, mahasiswi Hamfara, pada saat kuliahnya sambil membaca aku. Ya, bahkan kadangkala malam hari, ya mereka harus menahan kantuknya untuk membacaku, maka tolonglah dia. Itu bisa bayangkan. Ya. Tidak hanya di situ, sampai di saat padang mahsyar, pada saat manusia itu kemudian tidak tidak berjarak lagi dengan matahari, panasnya gitu ya. Ya, sampai dikabarkan ada yang keringatnya semata kaki, ada yang keringatnya selutut, ada yang sebahu, seleher dan sebagainya gitu ya. Tapi saat itu kemudian ada sesosok makhluk seperti burung warna hitam yang kemudian banyak jumlahnya saling menutupkan sayapnya di atas kita. Ya, kata Rasulullah SAW itu adalah surat Al-Baqarah dan Ali Imran. Ya. Jadi perjuangan yang antum lakukan di dunia itu akan ada dampaknya minimal di akhirat. Di dunia dapat, tapi minimal di dunia nggak dapat pun di akhirat akan dapat. Yang kita susah-susah payah gitu ya. Saya nggak sampaikan menghafal Quran pasti mudah, enggak. Ada yang mudah, ada yang susah. Tinggal tekniknya aja. Saat mudah bagaimana, saat susah bagaimana. Ada yang mudah, ada yang susah. Ya. Banyak tugas, enggak. Yang enggak banyak tugas pun susah. Ya. Yang banyak tugas ada juga yang mudah. Jadi semua sama. Tapi pada saat itulah ketika kita kemudian memberikan pengorbanan kita di dunia, Quran pun akan melakukan hal yang sama. Maka bahasanya kata Rasulullah SAW, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Maka syafaat akan Quran berikan pada siapa? Ashabi. Ya. Pada ashabi, pada sahabatnya. Ya, bukan hanya temannya, bukan hanya yang sekedar baca, tapi yang ashabi, sahabatnya. Jadi seberapa ingin kita ditolong di yaumil akhir, maka sedekat itulah kita harusnya dengan Quran di dunia. Jadi Bapak sekalian, kita pahami konteks Quran itu dalam konteks yang lebih luas tadi. Bukan hanya membaca halaman-halaman berbahasa Arab, atau bukan hanya memenuhi target-target yang diberikan oleh lembaga, tapi ini lebih kepada bagaimana menjaga kita, menyelamatkan diri kita, minimal di yaumil akhir nanti. Insya Allah di dunia juga akan ditolong Allah SWT, karena ada di hadis yang lain. Jadi Bapak sekalian, kita nggak punya alasan lagi untuk tidak dekat dengan Quran. Yang kedua adalah orang yang dekat dengan Quran akan dimudahkan hidupnya. Ya. Kenapa dimudahkan? Karena orang yang dekat dengan Quran itu orang yang dimuliakan Allah dan Allah anggap sebagai keluarga Allah. Ya. Itu akan dimudahkan hidupnya. Karena orang yang dekat dengan Quran akan dimuliakan Allah. Al-mahiru bil Quran ma'asafaratin kiramin bararah. Orang yang mahir membaca Quran, mereka akan bersama malaikat yang mulia. Nah, tidak ada yang bisa bersama malaikat, apalagi malaikat yang mulia, kecuali orang yang mulia. Maka antum yang dekat dengan Quran itu sudah dimuliakan. Dan kalau sudah dimuliakan, pasti dimudahkan.
Itu rumus sederhana. Misalkan antum datang, siapa ya, Ustadz, misalkan Ustadz Ismail datang ke sana kan antum muliakan tuh Ustadz Ismail kan sebagai kiai, sebagai ulama itu. Nggak mungkin kalau hidupnya Ustadz Ismail itu nggak mudah. Minimal datang gitu ya, dijemput gitu. Minimal sampai di sana dikasih suguhan-suguhan, betul Pak Ustadz Duha ya? Itu kan kemudahan. Coba kalau orang nggak dikenal datang ke situ, paling banter dikasih air putih, nggak akan dijemput dan nggak dikenal. Itu di dunia ya sekalian. Bagaimana kalau dimuliakan sama lembaga? Bagaimana kalau antum dimuliakan sama Allah Subhanahu wa taala yang memiliki langit dan bumi? Ya. Maka kehidupan kita di dunia ini pasti dimudahkan karena Allah akan kerahkan seluruh makhluknya untuk memuliakan kita. Ya, dalam sebuah hadis, kalau seorang hamba Allah akan manggil malaikat Jibril. Nah bilang, wahai Jibril, aku mencintai fulan, maka tolong muliakan dia. Lalu Jibril akan memanggil seluruh penghuni langit dan bumi dan sampaikan, wahai penghuni langit bumi, sungguhnya si fulan dicintai Allah, maka muliakan dia. Ya. Kalau di dunia dimuliakan sama seseorang, paling banter ajudannya kan. Kalau dimuliakan Allah, ya sekalian, itu penghuni langit dan bumi langsung muliakan kita. Bayangin ya, semua yang ada di langit bumi akan muliakan kita. Jadi ketika kita susah menghafal, jangan bayangkan susahnya. Bayangkan bahwa kalau antum hafal dengan susah itu, antum mengeluangkan waktu membaca Quran, menghafal Quran itu akan berdampak pada kemuliaan kita di dunia. Dan kemudahan kita, urusan kita, dan di akhirat tentunya. Saya sangat meyakini itu. Bahkan dalam dunia parenting, mendidik anak pun, saya terapkan ini. Bagaimana saya meyakini bahwa pendidikan yang paling membuat kita mudah mendidik anak adalah mendidikkan mereka dengan Quran. Dalam bahasa yang benar. Ya. Bapak Ibu yang Allah muliakan. Yang kedua adalah kita dimuliakan. Dan juga orang yang dekat dengan Quran, yang sibuk dengan Quran, ini dalam hadis yang lain disebutkan begini, barang siapa yang sibuk dengan Quran, sehingga karena kesibukannya dia tidak sempat berdoa, saking sibuknya itu berdoa nggak sempat, sibuk dengan Quran ya, maka kata Rasulullah SAW, maka Allah akan kabulkan permintaannya lebih baik dari yang dia inginkan. Jadi ngomong belum sama Allah itu sudah dikabulkan. Ya. Kalau orang kita bilang, ih enak ya penghafal Quran itu hidupnya mudah gitu. Ya. Karena memang Allah sudah jamin. Bagaimana enggak keluarga Allah, keluarga Allah di muka bumi pasti akan diberikan privilege, diberikan keutamaan di bumi. Keluarga Allah soalnya. Maka ketika antum sedang menghafal Quran sambil mengajar, ya, sambil belajar, maka kita harus pikirkan itu. Bukan hanya sekali lagi, bukan hanya mikirkan tentang target yang nggak tercapai, pikirkanlah kenikmatan apa yang akan kita dapatkan. Toh, ya kalau dibilang capek mah ya, dibilang capek, tidur seharian aja itu capek. Betul nggak? Antum tidur kerjaannya dari pagi gitu ya, daripada subuh sampai maghrib tidur, bangun-bangun cuman buat makan sama sholat, habis itu tidur lagi, itu juga capek. Ya. Atau bengong ya bahasa Jawa. Tidak melakukan apapun gitu ya, seharian penuh itu juga capek. Artinya melakukan perbuatan buruk capek, menghafal Quran capek. Ya, mending kita pilih menghafal Quran, membaca Quran, memperbanyak interaksi kita dengan Quran. Itu yang ketiga, yang kedua, ya. Yang pertama kita akan mendapat syafaat, yang kedua kita akan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, ya. Orang yang dekat dengan Quran maka hatinya akan tenang. Itu pasti, ya. Jadi kalau antum menghafalin Quran nggak tenang, berarti ada yang salah dalam menghafalnya.
Kenapa? Coba lihat hadisnya, ayatnya. Ya. Kata Allah SWT, "Abidikrillah tatmainnul qulub." Orang yang senantiasa berzikir pada Allah, hatinya akan tenang. Jadi kalau antum tidak tenang, kemungkinan sedang jauh dari zikir. Nah, baca Quran adalah zikir. Menghafal Quran adalah baca Quran yang banyak. Ya, saya ulangi, baca Quran itu zikir dan menghafal Quran adalah baca Quran yang banyak. Karena pasti lebih banyak dari membaca. Ngafalin baca satu ayat ya satu ayat, satu kali. Kalau ngafalin satu ayat bisa 20 kali bacanya. Nah, karena kita banyak baca Quran, maka harusnya banyak berzikir. Artinya, karena banyak berzikir, seharusnya kita hatinya tenang. Jadi kalau kita ngafalin Quran tidak tenang, tegang, berarti ada yang salah. Apa yang salah? Pertama, niatnya salah. Ya. Saya tanya sama antum. Ya. Bisa kedengaran suaranya kan ya? Peserta ya. Menghafal Quran itu niatnya karena Allah atau karena manusia? Masih unmute di unmute. Coba ya. Suaranya. Karena Allah atau karena manusia? Oke, karena Allah ya. Saya kasih ilustrasi nih. Antum ngafalin Quran 10 orang. 10 orang, ya. Ngafalin kata Ustaz Duha, hafalin suratnya sama, ayatnya sama, ngafalin gitu ya, bareng ya. Ngafalin, semenit, 2 menit, ngafalin semua tuh 10 orang. Tiba-tiba 5 menit kita masih ngafal, ya. Teman kita sudah setoran. Kita masih ngafal, teman kita sudah setoran. Pertanyaan saya, yang panik siapa biasanya? Antum atau teman antum yang setoran? Terus yang kedua setoran, kita belum setoran, masih belum bisa setoran juga. Yang ketiga setoran, masih kita belum bisa setoran. Sampai yang ke-9 setoran, kita masih bisa belum setoran. Kita panik nggak? Kenapa kira-kira panik? Ujian keikhlasan. Ini masalah niat ya. Kenapa panik? Karena kita tidak sebagus teman kita. Ya. Nah, itu sebenarnya ujian dari keyakinan niat yang benar. Artinya kita itu menghafal Quran karena teman kita. Ya. Padahal banyak alasan teman kita bisa duluan. Bisa jadi dia sudah pernah hafal. Bisa jadi memang ayatnya dia sering baca. Ya kan? Kita jarang baca. Bisa jadi karena bacanya lebih bagus. Atau mungkin terakhir kita kurang pintar. Tapi wahai sekalian, dalam proses menghafal Quran, ya, sesungguhnya setiap orang akan punya kemampuan masing-masing. Dan yang membuat kita tidak nyaman menghafal Quran adalah manakala kita membandingkan kemampuan kita dengan teman-teman kita. Melihat orang sudah setoran, kita yang stres. Lama-lama apa mikirnya? Tuh kan, saya nggak bisa kan? Ya. Ya. Melihat orang 5 menit sudah setoran, kita yang 20 menit stres. Padahal biarin aja, dia 5 menit, kita 20 menit, pahalanya masing-masing kok. Ya. Ini masalah niat loh, jangan salah. Karena kita menyandarkan kemampuan kita dengan kemampuan orang, itu salah besar. Kita punya standar kemampuan masing-masing. Tinggal nanti sama metode tes akan diajarkan bagaimana cara mengukur kemampuan pribadi. Nanti Ustaz Duha akan menyampaikan itu. Yang keempat, ini juga kaitan dengan yang tadi adalah setiap huruf yang dibaca dapat satu hasanah. Man qara'a harfim min kitabillahi falahu hasanah. Barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah, dia dapat satu hasanah. Hasanatu bi asyi amsalihah. Dan satu huruf akan menjadi 10 kali lipat. Artinya setiap antum baca sekali, maka antum dapat 10 hasanah. Baca satu huruf dapat 10 hasanah. Jadi kalau An-Naba ayat 1 itu berarti 10 huruf.
An-Naba ayat 1, amma yatasa'alun. Itu 10 huruf dari ain sampai nun. Ya. Nah, ketika antum baca An-Naba 1 kali, maka antum dapat 10 hasanah. Kalau antum baca 10 kali An-Naba, berarti dapat 100, maaf. Kalau sekali berarti 100 hasanah. Kalau 10 kali An-Naba diulang-ulang ayat 1 itu dapat 1000 hasanah. Semakin banyak diulang, maka semakin banyak hasanah. Maka ketika kita menghafal Quran, melihat teman sudah setoran, kita yang harus bangga yang masih lamat. Kenapa? Karena hasanah kita lebih banyak. Jadi ketika teman sudah 5 kali ini, dia baca 5 kali langsung hafal. Kita baca 5 kali belum hafal-hafal, 20 kali baru hafal, bilang sama dia. Kamu berapa kali baca? 5 kali. Udah hafal. Nih, 20 kali baru hafal. Artinya apa? Hasanah kita lebih banyak. Ya. Jadi saudara sekalian, inilah yang membuat kemudian proses menghafal itu jadi nikmat ketika kita mengukurnya dengan benar, tidak mengukur dengan orang lain, tapi mengukur dengan kemampuan kita dan mengukur dengan ayat Allah, dengan ganjaran yang Allah berikan. Mau hafal 5 kali baca sudah hafal, alhamdulillah karena kita cepat. Mau baca 20 kali baru hafal, kalau 5 kali nggak hafal, alhamdulillah karena pahala kita semakin banyak. Baru baca, baru hafal, 5 menit kemudian sudah lupa, alhamdulillah. Kenapa alhamdulillah? Karena kita punya kesempatan untuk menambah hasanahnya. Jangan malah jadi stres. Ya. Stres jadi ngambek, nggak mau ngafalin tuh kan. Nah itu yang salah. Ya. Jadi saudara sekalian, 4 hal ini yang harus menjadi kekuatan buat kita semua untuk menjalani proses bersama Quran. Yang kita harus pahami bahwa Quran itu akan menjadi syafaat, penolong bagi sahabatnya. Maka berusahalah sebaik mungkin untuk menjadi sahabat Quran. Ya. Jadi sahabat itu beda dengan teman ya. Sahabat itu mau susah, mau gampang gitu. Kalau bahasa saya sederhananya, teman dalam susah dan dalam mudah dan susah, susah dan mudah. Gitu ya. Lagi ngafalin An-Naba gampang, alhamdulillah bersyukur. Ngafalin Al-Mutaffifin susah, juga bersyukur, terus menghafal. Nah itu sahabat namanya. Ya, jangan sampai ngafalin yang gampang, seneng pas ngafalin yang susah, berhenti, susah. Itu bukan sahabat namanya. Ya, ya kayak kita punya sahabat kan begitu ya. Pas kita lagi seneng ya, duit banyak gitu ya. Orang deketin kita, itu biasa, masih teman itu. Ya. Ujiannya kapan? Saat kita tidak punya apa-apa. Saat kita melarat, dia masih deketin kita, menyemangati kita, memberikan. Nah itu baru namanya sahabat. Itu yang dikenang sama kita kan. Wah itu dulu tuh si A, si Fulan itu, dulu waktu saya susah-susahnya ngerjain matematik atau kalkulus, dia itu datang ngajarin saya dengan semangat, dengan kali. Pasti diingat sampai mati. Betul nggak? Karena itu sahabat. Begitu juga dengan Quran. Quran akan ingat kita tuh dulu Fulanah itu, si Fulanah itu dulu. Wah ngafalinya Pak, susah banget. Ngafalin seayat saja ngulangnya sampai 50 kali. Wah tapi luar biasanya dia terus menghafal. Sampai beres 30 juz. Maka di akhirat Al-Quran akan datang kama Allah bilang, ya Allah tolong nih si Fulanah, tolong Fulanah. Dia dulu tuh sampai nahan ngantuk. Kalau yang lain udah tidur, dia masih ngafalin. Kenapa? Karena kemampuan dia di bawah teman-temannya. Tolong ya Allah, tolong. Ya. Kalau dengan Quran begitu. Ya. Nikmatnya begitu. Syafaat itu diberikan pada saat itu. Saat kita sudah menjadi sahabat Quran. Ya. Bapak sekalian, 4 hal ini yang harus kita pegang. 4 hal ini harus kita kuatkan. Bahwa Quran akan jadi syafaat antum nanti. Jadi kalau antum berusaha baik, insya Allah Quran akan nolong antum. Yang kedua, antum akan dimuliakan. Kalau sudah dimuliakan, pasti dimudahkan.
Jangan khawatir, kuliah akan menjadi mudah. Bukan berarti semua waktu ngafalin Quran. Enggak, nanti ada waktu-waktunya. Metode secara teknis akan diajarkan. Yang ketiga, antum akan mendapat pahala dari satu huruf itu 10 hasanah. Ya. Dari satu huruf itu 10. Dan yang keempat, antum akan diberikan ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisawab. Mungkin itu ya sekalian yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah ahsanal jaza Ustadz Jemi yang telah menyampaikan motivasi kepada kita untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Dengan memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran, insya Allah kita akan mendapatkan 4 hal tadi sebagaimana Ustadz Jemi sampaikan. Yang pertama, kita akan mendapatkan syafaat. Yang kedua, kita akan dimuliakan karena Al-Quran. Yang ketiga, kita akan mendapatkan kemudahan. Nah, yang terakhir tadi apa Ustaz? Ketenangan, ya, yang mendapatkan ketenangan. Syafaat, kemuliaan, kemudahan, dan ketenangan. Semoga jazakumullah khairan jasa Bang Jemi. Al-afu minkum ini teman-teman nggak ada tanya jawab ya, karena karena ini juga sudah menjelang zuhur. Iya. Insya Allah nanti mohon doa restu Bang Jemi, Ustadz Jemi. Kita akan launching metode tilawah evaluasi sederhana ini di angkatan 2022. Mohon restunya. Insya Allah mulai rumus PD, IM2, BHS akan kita sosialisasikan. Jazakumullah khairan jasa Ustadz Jemi. Iwani fillah rahmatullahi alaikum. Demikian tadi sesi pagi pada pelatihan metode TES hari ini dari jam 8 tadi sampai sekarang hampir jam 12. Jangan lupa nanti sesi jam 12 tilawah 10 menit ya. Itu terus direkap langsung. Mari kita akhiri pertemuan pada sesi hari ini dengan bersama-sama membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Al-afu minkum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.